Ketiga urat api paru-paru bumi ini diambil dari markas besar faksi Ziwei oleh Master Lembah pertama saat itu. Bab 1436. Percayalah sekarang, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu, Zidamu, telah mengkhianati sekte Ziwei kami? Jadi itu sangat bagus. Apa yang telah kamu pelajari hanyalah permukaan dangkal dari alkimia sekte Ziwei kami. Ye Yunfei berkata perlahan, dengan suara yang jelas telinga semua orang bergema. Saat ini, semua anggota lembah Zidan pucat dan tidak punya jawaban, karena fakta ada di depan mereka. Sekarang, atas nama sekte Ziwei, saya akan secara resmi memberitahu Anda tentang lembah Zidan dan mengembalikan semua barang milik sekte Ziwei kami. Ye Yunfei berkata perlahan lagi, tanpa diduga, sekte Ziwei benar-benar menghasilkan penyihir alkimia yang mengerikan. Pada saat ini, desahan panjang dan samar terdengar dari kedalaman lembah Zidan. Gemuruh, paksaan energi yang kuat itu seperti gelombang, bergulir, dan semua orang merasa bahwa dunia tiba-tiba berhenti, dan semuanya menjadi padat. Banyak orang lemah roboh di tanah di tempat, tidak bisa bergerak sedikit pun. Kemudian, seorang pria parubaya berbaju hijau dan tiga pria tua bangkit dari kedalaman lembah Zidan, menginjak langit dan bumi. Pria itu tampak seperti baru berusia 30 atau 40 tahun, tetapi ada perubahan di matanya. Lihat Patriark Wang Seng dan tiga tetua tertinggi. Melihat pemilik Gu dan banyak pejabat tinggi, mereka semua melangkah maju dan membungkuk dengan hormat. Lihat Patriark Wang Seng dan tiga tetua tertinggi. Melihat ini, semua anggota lembah Zidan lainnya dengan cepat membungkuk bersama, berteriak serempak, mengguncang seluruh lembah Zidan. Ye Yunfei, dengan tangan di belakang, menatap ringan keempat orang itu. Ternyata Patriark Wang Seng yang legendaris dari lembah Zidan, dan ada tiga tetua. Petik 2. Konon Patriark Wang Seng ini adalah alkemis paling terampil di lembah Zidan ratusan tahun yang lalu, tanpa diduga dia masih hidup. Petik 2. Orang lain yang datang untuk meminta pil semuanya menjadi pucat karena terkejut. Ya, Patriark Wang Seng sedikit mengangguk. Kemudian matanya tertuju pada tubuh Ye Yunfei, melihat ke atas dan ke bawah. Tiga tetua tertinggi juga menatap Ye Yunfei dengan cermat, seolah-olah mereka ingin melihat melalui Ye Yunfei. Anak muda, aku harus mengakui bahwa memang jarang memiliki pencapaian alkimia seperti itu di usiamu. Tak satu pun dari junior lembah Zidan kami yang dapat dibandingkan denganmu. Namun, lembah Zidan kami bukanlah tempat di mana kamu bisa main-main. Petik 2. Patriark Wang Seng berkata dengan dingin. Nah, kamu bilang kamu ingin menantang seluruh lembah pil ungu kami dengan alkimia sendirian. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu telah menang? Jangan lupa, kami juga bagian dari lembah pil ungu. Hanya kami berempat yang menang. Kamu adalah orang yang menang. Seorang penatua tertinggi berkata dengan mata tajam. Seberapa sulit untuk menang melawan kalian? Satu alkemis superingkat 4 dan tiga alkemis superingkat ketiga, apa masalahnya? Petik 2. Ye Yunfei tersenyum tipis, menunjukkan ekspresi menghina. Patriark Wang Seng dan tiga tetua tertinggi mengubah wajah mereka, karena Ye Yunfei secara akurat memanggil level alkimia mereka. Kamu adalah alkemis superingkat 4. Awalnya, jika kamu mempraktikkan alkimia yang diwarisi dari sekte Ziwei kami, suatu hari kamu akan memiliki kesempatan untuk melangkah lebih jauh dan dipromosikan ke peringkat 5, peringkat 6, atau bahkan peringkat ke-7, alkemis virtual peringkat 8. Alkemis, namun, Anda berpura-pura pintar, dan untuk mencapai kesuksesan yang cepat, Anda mempraktikkan teknik alkimia seperti Yingsai di sekolah apoteker Yin Xiao, tetapi Anda hampir kehilangan kesabaran. Alkimia Anda sudah sulit untuk meningkatkan. Ye Yunfei menatap Patriark Wang Seng, berkata ringan. Anda, omong kosong, beraninya kau memfitnahku. Saya tidak pernah berlatih alkimia sekolah apoteker Yin Xiao. Mendengar ini, Patriark Wang Seng mau tidak mau ekspresinya berubah drastis, dan dia memarahi dengan tajam. Ternyata di benua Hongmeng pada zaman kuno, ada sekolah alkimia yang disebut apoteker Yin Xiao. Belakangan, itu membangkitkan kemarahan publik dan dikepung oleh banyak kekuatan di benua Hongmeng. Jika orang tidak mengetahuinya, kecuali Anda tidak melakukannya sendiri, api pil di tubuh Anda dipadatkan dengan esensi darah ribuan prajurit. Apakah Anda mengakuinya? Ye Yunfei mencibir. Wajah Patriark Wang Seng berubah dengan liar lagi. Nah, kamu masuk ke markas besar lembah Zidan kami dan melukai orang-orang di lembah Zidan kami, dan sekarang kamu masih memfitnah leluhur.
Kamu tidak memasukkan kami ke dalam lembah Sidan di mata. Seseorang, jatuhkan dia, salah satu tetua berteriak dengan dingin. Kalian berdua pertama-tama memasuki senjata ajaib ruang angkasaku, kata Ye Yunfei kepada dua saudara perempuan Ruan Chan. Saat ini, kedua saudara perempuan Ruan Chan telah mengikuti di belakang Ye Yunfei dengan kosong. Perkembangan masalah ini benar-benar melampaui ruang lingkup kognisi mereka. Dia tidak punya pilihan selain mengikuti dengan cermat belakang Ye Yunfei. Oke, Ruan Chan mengangguk dengan cepat setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei. Ye Yunfei melambaikan tangannya dan mengirim kedua bersaudara itu ke menara hantu. Pada saat ini, puluhan orang dari lembah Sidan bergegas menuju Ye Yunfei. Wah, mati. Petik 2. Seorang pria bergegas ke depan terlebih dahulu, dan tiba-tiba meremas formula ajaib. Seekor naga api keluar dari tubuhnya, mengembun menjadi bola api besar dan mengenai Ye Yunfei. Bermain dengan api di depanku. Ye Yunfei tidak bisa menahan cibiran, mengulurkan tangannya untuk meraihnya, dan menunjukkan teknik pengendalian api yang cemerlang, menangkap bola api dan menyebabkan percikan menyebar ke segala arah. Pria ini menggunakan keterampilan pengendalian tembakan untuk menyerang Ye Yunfei, seperti bayi yang memamerkan kekuatannya di depan pria yang kuat. Boom! Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan mencubit formula sihir, dan 4 api yang berbeda keluar pada saat yang sama, membakar dan berubah menjadi 4 lautan api, yang langsung menelan pria itu. Pada saat yang sama, tubuh beberapa orang yang bergegas menuju Ye Yunfei tersulut dan menjerit. Kiang-kiang, Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan menunjuk, dan pedang spiritual bergagang 5 melesat keluar, membentuk susunan pedang suksian 5 elemen, dan mencekik ke depan. Dalam waktu kurang dari 1 tarikan napas, semua orang yang bergegas menuju Ye Yunfei terbunuh. Ada beberapa alam takdir di antara mereka. Bas, 5 pedang spiritual melayang di samping Ye Yunfei, naik dan turun, energi pedang itu seperti laut. Orang-orang di lembah Sidan pandai alkimia, tetapi mereka tidak kuat dalam hal kekuatan tempur. Sangat kuat, semua anggota lembah Sidan mengubah wajah mereka secara drastis. Seorang anak laki-laki dengan kekuatan mengubah alam Dao dapat membunuh alam takdir dalam hitungan detik. Nah, gila, teriak seorang tetua biasa, bergegas menuju Ye Yunfei. Sai, lebih dari selusin Master Langit Laut bergegas menuju Ye Yunfei pada saat yang sama. Boom! Serangkaian serangan energi mengamuk menyapu langit, menghancurkan bumi, dan benar-benar mendidihkan dunia. Lebih dari selusin Master Alam Laut Langit bekerja sama, sungguh menakjubkan. Memanggil, Ye Yunfei menggunakan teknik teleportasi luar angkasa, dan sosoknya muncul di tempat lain. Dia mengulurkan tangannya, dan 5 pedang spiritual mencekik lagi, mencekik lusinan orang di lembah pil ungu. Terdekat menjadi sampah, sekarang dia sudah bergerak. Ye Yunfei secara alami tidak akan sopan, dia akan membunuh jika dia bisa. Nak, hentikan. Melihat Ye Yunfei telah membunuh begitu banyak orang dalam waktu singkat, para pejabat tingkat tinggi di lembah Zidan tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Bab 1437. Semua Sky Realm naik bersama, bunuh bajingan kecil ini. Teriak seorang penatua tertinggi. Sai, semua penguasa alam laut langit di lembah pil ungu merentangkan tubuh mereka bersama-sama dan bergegas menuju Ye Yunfei dari segala arah. Lari, terlalu menakutkan, aku tidak akan pernah datang ke lembah pil ungu lagi. Kerumunan yang meminta pil tidak berani menonton lagi, dan melarikan diri dari lembah pil ungu satu persatu, karena begitu banyak para penguasa alam laut langit menembak bersama, dan pemaksaan energi yang dilepaskan terlalu menakutkan, banyak orang lemah terguncang sampai mati di tempat, berubah menjadi bola kabut darah. Memanggil, menghadapi serangan kolektif dari hampir 100 master di alam langit dan laut, Ye Yunfei tersenyum ringan, dan sosoknya melintas, berteleportasi untuk muncul di kejauhan. Satu demi satu serangan energi mengamuk jatuh pada posisi di mana Ye Yunfei berdiri tadi, meledakkan ruang menjadi retakan hitam, asap mengepul dan debu naik ke langit. Mengejar, semua Master Langit Laut berbalik dan bergegas menuju Ye Yunfei. Selanjutnya, Ye Yunfei memindahkan posisinya beberapa kali berturut-turut, muncul seperti hantu. Lebih dari 100 penguasa alam langit dan laut di lembah Zidan berlari bolak-balik, mengaduk asap dan debu yang mengepul, tetapi mereka bahkan tidak menyentuh setengah dari rambut Ye Yunfei. Aktifkan formasi gugu, batasi gerakannya, dan lihat apakah dia masih bisa bersembunyi. Teriak busuk, booming. Saat berikutnya,
energi formasi bergulir meletus, dan tirai cahaya besar dari formasi perlahan-lahan naik, menutupi markas besar lembah Zidan. Gemuruh. Saat formasi ini muncul, Ye Yunfei hanya merasakan energi dahsyat dari formasi yang menghancurkan ke arahnya. Dia tidak bisa bergerak sekarang, pergi, bunuh dia. Teriak seorang tetua, Sai. Satu persatu, Master Langit Laut berbalik dan bergegas menuju Ye Yunfei lagi. Nak, lari, kenapa kamu tidak lari sekarang? Kamu sudah mati. Berhentilah bicara omong kosong, ayo bertarung bersama dan kalahkan dia berkeping-keping. Realem bergegas mendekati Ye Yunfei, dan tertawa menyeringai satu persatu. Katakan pada mereka untuk tidak membunuhnya, tetapi untuk menangkapnya terlebih dahulu. Bajingan kecil ini mahir dalam alkimia, dan mungkin berguna, kata Patriark Wang Seng tiba-tiba. Apakah formasi gugu kecil ingin menjebakku? Ye Yunfei tiba-tiba mencibir. Memanggil, ulat sutra naga bertanduk emas muncul, melepaskan energi melintasi yang kuat, dan membawa Ye Yunfei menjauh dari tempat asalnya dalam sekejap, muncul di lokasi lain, jauh dari penguasa alam langit dan laut itu. Apa? Semua pejabat senior di lembah Zidan tercengang. Formasi gugu ini diturunkan dari generasi ke generasi oleh Zidanbao, dan sangat kuat, tetapi tidak berguna bagi Ye Yunfei. Saat ini, wajah semua pejabat senior di lembah Zidan menjadi suram. Lembah Pil Ungu yang megah sedikit bingung saat menghadapi anak kecil. Baiklah, karena Anda lembah Zidan memiliki sikap seperti itu, tidak ada yang perlu dikatakan. Saya, Su Fei, kakak dari Sekte Ziwei, akan membersihkan sekte atas nama Sekte Ziwei hari ini, menghapus lembah Zidan, dan ambil kembali lembah Zidan milikku. Segala sesuatu tentang Wei Pai, Ye Yunfei berkata perlahan, meninggikan suaranya. Gelombang suara bergulir bergema di dunia ini. Sombong, binatang kecil, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu sendiri yang dapat menghancurkan lembah Pil Ungu kami? Petik 2. Binatang kecil, pikirkan dulu apakah kamu bisa keluar dari lembah Pil Ungu hidup-hidup. Semua pejabat tingkat tinggi di lembah Pil memarahi mereka satu demi satu. Bajingan kecil, pembicaraan besar apa yang kamu bicarakan? Kamu benar-benar sangat kuat, jadi jangan berlarian seperti anjing yang berduka, beraninya kamu melawanku. Seorang penguasa alam laut langit berteriak pada Ye Yunfei. Memanggil, Ye Yunfei sudah berteleportasi kepadanya sebelum suara Sky Sea Realm berteriak. Cici, 10 utas jiwa boneka langsung menembus ke lautan jiwa alam laut langit, berkelok-kelok menuju tubuh jiwanya. Memanggil, pedang jiwa surgawi juga menyerang tubuh jiwanya pada saat yang bersamaan. Boom! Kabut darah tebal yang besar meletus dari klon darah, yang menyebar seketika, menyelimuti penguasa alam langit dan laut. Raungan, klon darah membuat tangisan aneh, mengulurkan tangannya untuk melakukan tendangan voli ke udara, mengambil pisau panjang berwarna darah di tangannya, dan menebas ke arah alam langit laut. Kecepatan Ye Yunfei terlalu cepat, alam laut langit tidak dapat bereaksi untuk sementara waktu. 10 senar jiwa boneka dan pedang jiwa langit menyebabkan sakit parah di kepalanya, dan wajahnya terdistorsi. Kako, darah di tubuhnya mulai mendidih di bawah panggilan klon darah. Boom, tangan Ye Yunfei seperti kilat, dia meninju 9 kali berturut-turut, lebih cepat dari kilat, dan dia mengenai tubuh alam langit laut. Engah, meskipun master dari Sekte Ziwei ini memiliki beberapa alam, ketika mereka biasanya berjalan di tanah timur, mereka dihormati oleh orang lain karena alkimia, dan mereka semua dimanjakan. Pengalaman pertempuran berdarah seperti ini sangat jarang. Di bawah serangan gila Ye Yunfei, Tianhe ini di bawah kepanikan, Tuan Jing tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan langsung diterbangkan oleh Ye Yunfei, berubah menjadi awan kabut darah. Bagaimana bisa, saat ini, semua orang di lembah Zidan tidak dapat mempercayainya. Seorang anak laki-laki dengan kekuatan alam transformasi Dao dapat membunuh penguasa alam laut langit dalam hitungan detik. Ada 2 alam besar yang disilangkan di tengah. Master Sky Sea Realm lainnya memandang Ye Yunfei, dan mulai gelisah. Lagi pula, membunuh ahli alam langit laut dalam hitungan detik itu menakutkan. Saat ini, tidak ada yang bisa menebak kekuatan sejati Ye Yunfei. Mulai sekarang, semua orang akan menyerang bajingan kecil ini bersama-sama. Dia tidak boleh dibiarkan keluar dari lembah Zidan hidup-hidup. Jika tidak, jika masalah ini terungkap, lembah Zidan kita akan menjadi lelucon di seluruh hutan belantara timur. Kata Wang Patriark Suci menatap Ye Yunfei dengan tegas, dan mengatakan kata demi kata.
Oke, semua orang di lembah Zidan menjawab bersama dari atas ke bawah, menatap Ye Yunfei dengan niat membunuh. Haha, karena aku berani memasuki lembah Zidan, secara alami aku akan memiliki cara untuk menghadapimu. Ye Yunfei tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Tampaknya ada yang salah. Hati Patriark Wang Seng tenggelam saat mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei. Li Huoqi, bangun. Ye Yunfei merentangkan kakinya dan menginjak tanah. Bergemuruh, tanah bergetar hebat, dan celah tanah terbuka secara langsung, dan energi atribut api yang mengepul melonjak ke langit. Arai selesai, Ye Yunfei berteriak lagi, mencubit formula dengan tangannya, dan pada saat yang sama membuang bendera arai merah, terbentang di angin, dan disisipkan di antara langit dan bumi. Dalam sekejap mata, tempat berbahaya telah ditata. Tempat berbahaya ini disebut makam gagak emas. Serak, burung gagak yang menusuk terdengar, dan hantu burung gagak emas bermandikan lautan api muncul. Heavenly Thunder Key, ayo, booming, tinggi di langit, petir menyambar. Guntur surgawi mengaduk api bumi, 3 urat api di paru-paru bumi, sekarang. Ye Yunfei meremas formula itu dengan tangannya berulang kali, dan berteriak lagi. Booming, di lembah pil ungu, tanah retak di 3 tempat, dan 3 naga api besar keluar dari tanah membawa energi api yang mencengangkan dan membubung ke langit. Segera, langit yang dipenuhi api jatuh ke segala arah seperti hujan badai yang lebat, dan seluruh lembah pil ungu mulai terbakar, benar-benar berubah menjadi lautan api. Bagaimana mungkin, dia benar-benar bisa memanggil 3 pembuluh darah bumi, paru-paru, dan api pada saat ini? Patriark Wang Seng tercengang dan tidak dapat mempercayainya. Bab 1438. Ketiga urat api paru-paru bumi ini diambil dari markas besar faksi Ziwei oleh Master Lembah Pertama saat itu. Setelah guru lembah pertama duduk, dengan berlalunya waktu, saya tidak tahu kapan, metode rahasia untuk mengendalikan ketiga saluran api paru-paru bumi ini telah hilang. Belakangan, ketiga urat api paru-paru bumi ini disembunyikan di bawah markas lembah Zidan, berfungsi sebagai sumber api untuk semua alkemis di lembah Zidan. Biasanya, para alkemis di lembah pil ungu akan menggunakan ketiga pembuluh api paru-paru bumi ini saat membuat alkimia. Oleh karena itu, pil yang dimurnikan oleh alkemis di lembah Zidan ini unik dan mandiri, dan terkenal di seluruh hutan belantara timur. Oleh karena itu, ketiga urat api paru-paru bumi ini sangat penting bagi lembah Zidan, dan merupakan salah satu fondasi terpenting. Seorang anak laki-laki dari luar memanggil 3 pembuluh darah bumi, paru-paru dan api ini dalam waktu singkat. Tidak hanya Patriark Wang Seng, tetapi seluruh anggota lembah pil ungu tercengang oleh hal seperti itu. Karena bahkan Patriark Wang Seng tidak bisa melakukannya. Wah, kenapa kamu bisa memanggil 3 urat bumi, paru-paru, dan api ini? Guzu tidak bisa menahan diri untuk bertanya. 3 urat api ini awalnya milik sekte Ziwei kami, jadi mengapa begitu aneh aku bisa memanggil mereka? Pada saat ini, Ye Yunfei melangkah ke udara selangkah demi selangkah dengan tangan di belakang, dan 3 bumi dan pembuluh darah paru-paru menurunkan ketinggian mereka pada saat yang sama, datang di kaki Ye Yunfei. Itu seperti 3 naga api yang berkerumun di bawah Ye Yunfei, dengan kekuatan yang mencengangkan. Ketiga urat api bumi dan paru-paru ini telah melewati periode waktu yang lama dan mengumpulkan energi api yang luar biasa, yang sangat kuat. Benih api dari semua alkemismu di lembah Zidan berasal dari 3 urat api ini, yang juga milik sekte Ziwei kami. Aku ingin mengambil semuanya kembali, kata Ye Yunfei dengan enteng. Boom! Begitu kata-kata itu jatuh, 3 pembuluh darah tanah dan paru-paru di bawah kaki Ye Yunfei bergetar hebat pada saat yang sama, dan hisapan besar meledak. Sai, benih api di tubuh para alkemis di lembah pil ungu keluar dari tubuh mereka satu demi satu, menyatu menuju 3 urat api. Benih api ini awalnya berasal dari 3 urat api ini, dan sekarang Ye Yunfei mengendalikan ketiga urat api tersebut dan menggunakan teknik rahasia untuk memanggil mereka kembali. Bagaimana ini bisa terjadi? Benih api kulari. Banyak alkemis menjadi pucat karena kaget. Tinder, kembalilah padaku. Ada juga banyak alkemis yang mempraktikkan teknik kontrol alkimia dan ingin memanggil kembali benih api mereka sendiri, tetapi benih api itu tidak lagi berada di bawah kendali mereka sama sekali, dan api pil yang mekar langsung bergabung menjadi 3 urat api paru-paru bumi di dalam, menghilang. Akibatnya, wajah para alkemis di lembah pil ungu ini menjadi hijau karena marah.
Api yang terkondensasi dari 3 urat api paru-paru bumi ini sangat berguna untuk memurnikan ramuan, dan itu adalah api berkualitas tinggi. Jadi para alkemis di lembah Zidan menganggap benih api ini sebagai harta karun, dan sekarang mereka telah kehilangan semuanya. Di seluruh lembah Pil Ungu, hanya biji apimu yang tidak dipanggil. Tampaknya kamu memang telah mempraktikkan alkimia sekolah apoteker Yin Xiao. Benih apimu saat ini dipadatkan dengan menggunakan esensi dan darah lebih dari 10.000 prajurit. Kamu alkemis jahat semacam ini hanya akan menyebabkan kerusakan tanpa akhir jika dia tetap tinggal di dunia. Ye Yunfei menatap Patriark Wang Sheng dan berkata sambil mencibir. Ekspresi semua alkemis di lembah Zidan berubah secara dramatis ketika mereka mendengar kata-kata itu, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak memandang Patriark Wang Sheng. Di dunia alkimia di benua Hongmeng, memang ada aturan tidak tertulis, yaitu semua orang menganggap alkimia sekolah apoteker Yin Xiao sebagai sekolah jahat, dan begitu ketahuan, semua orang akan dihukum. Mungkinkah leluhur saya benar-benar mempraktikkan alkimia jahat sekolah apoteker Yin Xiao? Beberapa alkemis tidak bisa membantu terguncang di dalam hati mereka. Bajingan kecil, kamu memfitnahku. Api di tubuh saya juga dipadatkan dari 3 urat api paru-paru bumi ini. Tetapi, dengan kultivasi saya, bagaimana saya bisa membiarkan Anda, seorang junior, mengambil api saya? Anda bajingan kecil, tidak peduli apa, Anda harus mati hari ini. Selain itu, setelah membunuhmu, aku secara pribadi akan pergi ke Sekte Ziwei, dan membunuh semua orang di Sekte Ziwei dari atas ke bawah, menghancurkan mereka sepenuhnya. Sejak saat itu, tidak akan ada faksi Ziwei di dunia. Petik 2. Leluhur tua Wang Sheng memandang Ye Yunfei, wajahnya sangat muram. Apa? Semua anggota lembah Zidan terkejut ketika mendengar kata-kata Patriark Wang Sheng. Meskipun tidak ada anggota lembah Zidan yang mau mengakui bahwa lembah Zidan dan hubungan antara Sekte Ziwei, tetapi jauh di lubuk hatinya, dia tahu bahwa pemilik pertama lembah Zidan dan sejumlah besar tetua memang berasal dari aula alkimia Sekte Ziwei. Ini terkenal di seluruh hutan belantara timur. Sekarang, Wang Sheng nenek moyang mengklaim bahwa dia ingin membasmi Sekte Ziwei. Jika berita semacam ini keluar, orang pasti akan bergosip tentang lembah Zidan. Begitu banyak orang, terlihat sedikit tidak wajar, kalian di lembah Zidan memang pengkhianat. Petik 2. Ye Yunfei mendengar kata-kata itu, matanya berangsur-angsur menyipit, tatapannya sangat dingin, dan niat membunuh yang melonjak keluar dari tubuhnya. Alkimia sekolah master kedokteran Yin Xiao sering menggunakan esensi dan darah asli prajurit sebagai obat untuk menginduksi alkimia. Tradisi alkimia ini tidak unik di sekolah apoteker Yin Xiao. Di zaman kuno, ada beberapa sekolah alkimia ortodoks di dunia yang terdiri dari 3.000 orang yang sering menggunakan esensi dan darah yang kuat untuk membuat alkimia. Hari ini, saya akan memberi Anda pertunjukan yang bagus. Kebetulan Anda berada di tahap awal alam surgawi, dan ketiganya telah menyelesaikan alam laut langit, dan ada lebih dari 100 alam laut langit, jadi Anda harus bisa membuat pot besar obat-obatan. Ramuan obat mujarab saya bernama Yuanyi Shen Zangpil, konon katanya ada harta karun yang tak terhingga di dalam tubuh manusia, jika bisa digali, manfaatnya akan sangat besar. Petik 2. Ye Yunfei menatap Patriark Wang Sheng, menyeringai, dan berkata, begitu kata-kata Ye Yunfei jatuh, dunia menjadi sunyi. Kamu ingin menggunakan kami sebagai obat untuk membuat alkimia. Patriark Wang Sheng terkejut. Tidak buruk. Ye Yunfei mengangguk. Haha, bajingan kecil, kamu sangat gila. Yah, aku ingin melihat apakah kamu benar-benar memiliki kemampuan untuk membuatku menjadi alkimia. Patriark Wang Sheng balas tertawa dengan marah. Lakukan. Leluhur Wang Sheng melangkah maju, dan tekanan yang mengepul menggulung, dan aura yang sangat menakutkan sepertinya menghancurkan langit. Ini adalah penguasa alam surgawi, dan energi yang dilepaskan terlalu menakutkan. Bum bum bum, ketiga tetua tertinggi juga meletus pada saat yang sama, seperti 3 gunung berapi yang meletus. Lakukan, teriak Guzu keras. Semua orang tingkat tinggi, termasuk semua penguasa alam langit dan laut, merentangkan tubuh mereka pada saat yang sama dan bergegas menuju Ye Yunfei. Boom, gelombang paksaan yang melintasi dunia memenuhi seluruh lembah Pil Ungu. Ki dari 5 elemen, dengarkan perintahku, dan cepat jadi kuali. Ye Yunfei berteriak keras, dan menghentakkan kakinya. Boom! Di bawah tatapan kaget semua orang, di bawah sebidang tanah ini, 5 elemen dengan warna berbeda keluar dari tanah, seperti naga raksasa.
Bum bum bum, 3 urat api paru-paru bumi di bawah kaki Ye Yunfei juga berguling dan menari, berputar-putar dan menyatu dengan energi 5 elemen untuk membentuk tungku besar. Ini, semua orang di lembah Zidan menatap dengan mata terbelalak. Booming. Kuali berputar dengan cepat, berubah dari ilusi menjadi padat. Volume kuali ini sangat besar hingga hampir menyelimuti sebagian besar markas besar lembah Zidan. Tungku ini ditransformasikan dari 5 elemen bumi dan 3 urat api bumi dan paru-paru, dan energi yang dimilikinya sangat menakutkan. Tidak, ayo buru-buru. Patriark Kuang-Seng merasa ada yang tidak beres dan berteriak. Bab 1439. Aku hanya ingin melarikan diri sekarang, sudah terlambat. Ye Yunfei tersenyum dingin. Segel, Ye Yunfei berteriak ringan. Gemuruh. Tungku yang awalnya ilusi mulai mengeras dalam sekejap, dan tertutup rapat tanpa meninggalkan satu celah pun. Di badan tripod, satu demi satu hukum muncul, dan pada saat yang sama, pola seperti matahari, bulan, burung dan binatang, bumi, gunung, dan sungai terus menyala. Bakar, Ye Yunfei menjentikkan jarinya, dan 4 api berbeda terbang keluar, yaitu api sejati Sanwei, api-api bumi, Sanwu Yuhuo, dan Haixin Lanyan. Boom, keempat jenis api yang berbeda berubah menjadi 4 lautan api, dan mulai berkobar-kobar, meledak dengan energi pembakaran yang mengerikan. Pada saat ini, seluruh kekosongan diblokir. Semua orang di lembah Zidan terjebak di tungku, termasuk Ye Yunfei sendiri tentunya. Namun, Ye Yunfei adalah penguasa tungku ini. Bagaimana mungkin, menggunakan esensi dari 5 elemen dan 3 urat api paru-paru bumi sebagai dasarnya, hukum langit dan bumi sebagai hiasan, dan 4 jenis api yang berbeda sebagai api, jenis alkimia apakah ini? Para alkemis di lembah Zidan tercengang. Alkimia yang ditunjukkan Ye Yunfei telah melampaui akal sehat mereka. Bahkan Patriark Kuang-Seng diam-diam ketakutan. Pecahkan kuali ini dan buru-buru keluar bersama. Leluhur Wang Seng menamparkan telapak tangan, dan energi yang mengepul mengembun menjadi cetakan telapak tangan besar, sepanjang ratusan kaki, dan dengan keras menghantam dinding tungku. Kapan? Terdengar dentuman logam yang keras. Tapi yang mengejutkan semua orang adalah kuali itu tidak bergerak sama sekali. Betapa menakutkannya serangan kekuatan penuh oleh Master Alam Surgawi, tetapi dia tidak bisa membuat tungku bergerak sama sekali. Ayo kita lakukan bersama. Terburu-buru ke satu arah, teriak seorang tetua tertinggi. Boom! Semua orang di lembah pil ungu mulai bertarung ke arah yang sama. Bang bang! Serangkaian serangan jatuh di kuali tungku seperti tetesan air hujan. Dang dang! Serangkaian suara benturan metal yang renyah berlanjut. Namun, serangan kekerasan kolektif ini hanya membuat tungku besar itu sedikit bergetar. Bagaimana mungkin? Bagaimana tungku ini bisa begitu keras? Segera, wajah semua pejabat senior di lembah Zidan berubah. Tidak ada gunanya, tungku alkimia saya telah mengekstraksi esensi dari 5 elemen dalam jarak ratusan mil, ditambah 3 urat api paru-paru bumi, dan hukum dari bagian langit dan bumi ini. Hanya saja Anda tidak dapat melanggar itu. Ya, suara lemah Ye Yunfei bergema di kuali, seperti suara Tuhan, bergema tanpa henti. Bunuh bajingan kecil ini. Patriark Kuang-Seng tiba-tiba menunjukkan postur tubuhnya dan bergegas menuju Ye Yunfei. Selama pelaku utamanya, Ye Yunfei, terbunuh, tungku ini akan hancur dengan sendirinya. Semua orang di Purple Pill Valley mengikuti dan mengepung dan membunuh Ye Yunfei. Latihan untukku. Ye Yunfei langsung berteleportasi, mengubah posisi, lalu meremas formula dengan tangannya, dan berteriak pelan. Bergemuruh, seluruh tungku mulai terbakar dengan gila-gilaan, benar-benar berubah menjadi dunia api. Menabrak, ada juga rantai api merah yang dipadatkan oleh hukum api, menonjol dari kehampaan, panas membara, dan menghantam orang-orang di lembah Zidan. Pada saat yang sama, suhu di tungku naik dengan kecepatan yang mengerikan, mencapai suhu yang mencengangkan dalam waktu singkat, dan semua orang merasa tubuh mereka memanas seperti sepotong batu bara yang terbakar. Lalu, tubuh banyak orang lemah mulai terbakar, berubah menjadi bola api satu persatu. Patriark Kuang-Seng memimpin pejabat tingkat tinggi dari lembah Zidan untuk menyerang Ye Yunfei dengan seluruh kekuatan. Namun, rantai api besar terus bermunculan, padat, dan mencambuk mereka terus-menerus. Kekuatan rantai api ini begitu menakutkan bahkan Patriark Kuang-Seng harus menanganinya dengan hati-hati. Di dalam tungku ini adalah wilayah Ye Yunfei, seperti penguasa. Menabrak,
saya melihat semakin banyak rantai api terjerat ke arah orang-orang tingkat tinggi di lembah Sidan, seperti tarian naga api. Ah, jeritan terdengar, dan seorang diaken pada tahap awal alam laut langit dikelilingi oleh beberapa rantai api, mengikat tubuhnya, dan membakar dengan berkobar. Pergi, diaken itu berteriak ngeri, memegang pedang panjang dan menebas rantai api, tetapi itu sia-sia. Sebaliknya, lebih banyak rantai api melilitnya, membungkusnya menjadi pangsit api dalam sekejap mata, menyebabkan dia benar-benar kehilangan kemampuannya untuk bergerak, dan dia segera terkubur di lautan api. Ah, di dalam kuali, jeritan terus terdengar, dan orang-orang dari lembah Sidan berubah menjadi bola api dan mati di lautan api. Yah, lebih baik menambahkan beberapa bahan obat lagi. Saya dapat menambahkan bahan obat apa saja ke Dan Yuanyi Sentibet yang telah saya sempurnakan ini. Semakin banyak semakin baik. Ye Yunfei tertawa. Hu Miao, Huang Chang, ulat naga bertanduk emas, keluar untuk membantu. Lihat bahan obat apa yang ada di markas besar lembah Sidan, dan cari mereka untukku. Ye Yunfei langsung mengirim Hu Miao 3 keluar, dan berkata, Hu Miao dan yang lainnya sangat terkejut saat melihat pemandangan di depan mereka. Tetapi mereka tidak meminta terlalu banyak. Sesuai dengan niat Ye Yunfei, mereka mulai mencari bahan obat di markas besar lembah Sidan, dan terus melemparkannya ke dalam tungku. Di bawah kendali Ye Yunfei, ketiga Hu Miao tidak akan menderita sedikit pun kerusakan di tungku ini. Lagi pula, lembah pil ungu adalah faksi yang berfokus pada alkimia, dan sejumlah besar bahan obat ditanam di markas. Bahan obat ini terus-menerus dibuang ke dalam tungku. Binatang kecil, kamu sangat kejam. Apakah kamu benar-benar akan membunuh semua orang di lembah Sidan? Pada saat ini, leluhur Wang Seng diserang oleh ratusan rantai api tebal, terlihat sedikit malu, dan terbang menuju Ye Yunfei dengan ketakutan, berteriak. Maaf, saya selalu membenci pengkhianat. Saya datang ke lembah pil ungu untuk meminta sesuatu dari sekte Ziwei kami, tetapi alih-alih memberikannya kepada saya, Anda ingin membunuh saya. Anda sendiri yang memintanya, kata Yunfei acuh tak acuh tersenyum. Ah, semakin banyak orang di lembah Sidan dibakar menjadi bola api, membuat jeritan melengking. Kakak Sufei, tolong selamatkan hidupku. Aku bersedia bergabung dengan sekte Ziwei, tolong selamatkan hidupku. Tiba-tiba, seorang alkemis tidak tahan dibakar, dan memohon belas kasihan Ye Yunfei dengan keras. Diam, apa yang kamu bicarakan? Pemilik lembah sangat marah. Tuan Gu, saya tidak tahan, saya ingin hidup, saya tidak ingin mati. Kakak senior Sufei, tolong maafkan saya. Petik 2, teriak sang alkemis, tubuhnya telah berubah menjadi bola api dan mengalami pembakaran yang mengerikan. Kematian. Petik 2, di bawah amarah, Patriark Wang Seng mengulurkan telapak tangannya seperti kilat, memperbesar dan memperkecil, dan menamparkan sang alkemis sampai mati dengan satu telapak tangan. Saudaraku, tolong selamatkan aku. Aku bersumpah, aku akan mematuhi perintahmu mulai sekarang. Kakak Sufei, aku bersedia bergabung dengan faksi Ziwei. Petik 2, ah, maafkan aku tidak ingin mati. Petik 2, namun, semakin banyak orang tidak tahan lagi dan memohon belas kasihan Ye Yunfei. Beberapa orang berlutut di depan Ye Yunfei. Pendiri Patriark, saya bergabung dengan lembah pil ungu nanti, jadi itu bukan urusan saya. Saya bersedia untuk menyerah kepada Anda, hanya untuk menyelamatkan hidup saya. Seorang master dari alam laut langit juga berlutut dan memohon belas kasihan dengan keras. Kamu, apa yang kamu lakukan? Bangunlah untukku. Adegan ini membuat Patriark Wang Seng, 3 tetua tertinggi, Gu Zu, dan eksekutif inti lainnya menjadi pucat, dan mereka semua gemetar karena marah. Bab 1440. Semuanya bangun, atau mereka semua akan dieksekusi. Patriark Wang Seng berteriak dengan marah. Leluhur tua, kami tidak ingin mati. Benar, lembah pil ungu akan segera dihancurkan, kami tidak ingin mati bersamanya. Mereka yang memohon belas kasihan semua berkata satu demi satu. Kamu, Patriark Wang Seng gemetar karena marah. Kakak Sufei, tolong selamatkan aku. Semakin banyak orang berlutut di depan Ye Yunfei. Di persimpangan hidup dan mati, tidak banyak yang bisa bertahan dalam ujian. Terlebih lagi, dalam keadaan seperti itu, semua orang mengerti bahwa lembah Sidan mungkin akan musnah, karena bahkan Patriark Wang Seng pun terjebak di sana, tidak dapat bergerak.
Mungkinkah lembah pil ungu kita benar-benar akan binasa hari ini? Pada saat ini, semua eksekutif senior lembah pil ungu memiliki pikiran putus asa. Lembah pil ungu kita telah diwariskan selama bertahun-tahun, apakah itu akan dihancurkan di tanganku? Pemilik lembah menjadi pucat dan bergumam pada dirinya sendiri. Kakak Su Fei, tolong selamatkan hidupku, aku bersedia mengikutimu mulai sekarang. Seorang penatua biasa yang tubuhnya sudah terbakar bergegas ke Ye Yunfei, berlutut dan memohon belas kasihan. Penatua Zuo, apa yang kamu lakukan? Teriak Gusu. Gusu, jangan salahkan aku, apakah kamu belum melihat situasinya dengan jelas, lembah Sidan akan dihancurkan. Baru 100 tahun sejak aku bergabung dengan lembah Sidan, dan aku tidak pernah melakukan apapun yang tidak menghormati faksi Ziwei, saya tidak ingin terlibat dan mati. Jawab penatua biasa. Oh, apakah kamu benar-benar ingin mengikutiku? Ye Yunfei melirik penatua biasa ini. Ya, saya bersedia. Antara lain, kakak senior Su Fei, alkimia Anda sudah jauh lebih baik daripada siapapun di lembah Sidan. Saya mengikuti Anda, saya bersedia. Petik 2. Ya, lepaskan lautan jiwamu dan jangan melawan. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, Ye Yunfei ingin mencoba kekuatan teknik rahasia garis jiwa boneka. Terlebih lagi, penatua biasa ini adalah master alam laut langit tahap menengah dan alkemis kelas 6 dengan dasar alkimia yang relatif kuat. Jika dia diterima, dia seharusnya bisa memainkan peran kecil. Oke, penatua biasa ragu sejenak, lalu mengangguk. Dia mengerti bahwa begitu dia melepaskan lautan jiwa, dia mungkin tertahan oleh penanaman kekuatan jiwa, yang berarti dia tidak bisa lagi mengkhianati pemuda di depannya mulai sekarang. Hanya saja pada saat ini, dia tidak punya pilihan lain. Tertawa, Ye Yunfei melepaskan utas jiwa boneka, memasuki lautan jiwa penatua biasa ini, dan terjerat ke tubuh jiwanya. Wajah tetua biasa pucat, dan dia menemukan bahwa tubuh jiwanya terus-menerus terjalin oleh benang panjang yang aneh, seperti kue beras. Kemudian tubuh sesepuh biasa ini terus bergetar, dan tubuh jiwanya diserbu oleh energi aneh. Setelah beberapa saat, tatapan tetua biasa terhadap Ye Yunfei ini mulai jinak. Benang jiwa boneka telah menembus sepenuhnya ke dalam tubuh jiwanya dan mengendalikannya. Lihat guru. Penatua biasa berdiri dan dengan hormat menawarkan hadiah besar kepada Ye Yunfei. Pada saat ini, tetua biasa ini telah merasakan penyerahan diri kepada Ye Yunfei dari lubuk jiwanya. Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan menunjuk, dan api pada tetua biasa ini langsung padam. Ambillah, dan lukamu akan baik-baik saja. Ye Yunfei mengeluarkan pil dan menyerahkannya padanya. Ya, penatua biasa dengan hormat mengambil pil itu dan segera meminumnya. Zuoping, kamu benar-benar mengkhianati lembah Sidan. Pemilik lembah itu sangat marah. Kakak senior Su Fei, tolong selamatkan aku. Aku bersedia menyerah padamu, tolong terima aku. Begitu suara Guzu turun, sesepuh lainnya tidak tahan lagi, bergegas ke Ye Yunfei, berlutut dan memohon untuk belas kasihan. Tubuh sesepuh itu diikat dengan kuat oleh lebih dari selusin rantai api, dan terbakar dengan berkobar, hampir berubah menjadi bara. Pada saat ini, suhu di dalam kuali telah naik ke ketinggian yang mengerikan, bahkan Patriark Wang Seng berkeringat deras. Setiap orang tingkat tinggi di lembah Sidan sedang berjuang untuk mendukung, terus-menerus mengeluarkan berbagai ramuan dengan efek pendinginan. Dan anggota biasa dari lembah pil ungu menyaksikan tubuh mereka berubah menjadi bola api, dan kemudian dibakar hingga ketiadaan. Dalam sekejap, sepertiga orang di lembah pil ungu terbakar. Ada semburan jeritan sengsara, satu demi satu, bergema di tungku. Sudah berakhir, lembah pil ungu benar-benar akan berakhir. Leluhur Wang Seng tiba-tiba merasa sunyi, dan rasa putus asa muncul di hatinya. Kakak Su Fei, aku juga bersedia tunduk padamu. Penatua biasa lainnya bergegas ke Ye Yunfei, berlutut, dan bersujud minta ampun. Kemudian lebih banyak pejabat tingkat tinggi bergegas untuk memohon belas kasihan. Orang-orang tingkat tinggi ini sudah terbakar, dan mereka tahu jika ini terus berlanjut, mereka akan mati. Pada saat hidup dan mati, keputusan harus dibuat. Kemudian, lebih banyak pejabat tingkat tinggi bergegas mendekat, memohon belas kasihan dengan berlutut. Pada akhirnya, beberapa tetua besar juga bergegas untuk memohon belas kasihan. Karena, semua orang tahu bahwa lembah pil ungu telah berakhir. Patriark Wang Seng,
Tiga tetua tertinggi, dan guru lembah semuanya putus asa, dan tidak menghentikan mereka, tetapi menatap kosong pada semua yang ada di depan mereka. Apakah kalian semua bersedia tunduk padaku? Ye Yunfei bertanya dengan tenang, menatap para pejabat senior yang berlutut di depannya. Ya, kami semua bersedia tunduk pada kakak laki-laki Su Fei. Para pejabat tinggi itu bergegas menjawab. Oke, kalian 9, lepaskan lautan jiwa. Ye Yunfei memilih 9 eksekutif senior yang paling kuat dan berkata, baik, menghadapi situasi hidup dan mati, 9 pejabat tinggi setuju langsung tanpa terlalu banyak pilihan. Tunggu, pada saat ini, Guzu tiba-tiba berkata, segera, semua orang memandang Guzu. Su Fei, biarkan lembah pil ungu kami pergi, lembah pil ungu kami bersedia tunduk padamu. Pemilik lembah perlahan mengamati sekeliling, menyaksikan satu demi satu anggota lembah Zidan dibakar menjadi abu, berteriak tanpa henti, tidak ada semangat juang yang tersisa. Apa yang kamu bicarakan? Patriark Wang Seng kaget dan marah, dan berteriak pada Guzu. Leluhur tua, jika Anda tunduk padanya, lembah Zidan kami masih dapat dilestarikan. Jika tidak, lembah Zidan kami akan hancur total. Juga, leluhur tua, apakah Anda lupa bahwa meskipun guru lembah pertama meninggalkan Sekte Ziwei, dia meninggalkan kata-kata terakhirnya, alasan mengapa dia meninggalkan Sekte Ziwei bukan karena pengkhianatan, tetapi karena perebutan kekuasaan yang serius di dalam Sekte Ziwei, dan pergi dengan alkemis dari Aula Alkimia. Kata-kata terakhir dari pemilik lembah pertama juga menyebutkan bahwa jika Sekte Ziwei dapat bangkit kembali, lembah Zidan dapat kembali menjadi Sekte Ziwei dan menjadi Dantang lagi. Petik 2. Pemilik lembah memandang Wang Seng dan berkata, tapi faksi Ziwei saat ini sangat lemah, bagaimana bisa bangkit kembali? Petik 2. Teriak Wang Sengli. Tidak, fraksi Ziwei saat ini memiliki peluang untuk bangkit, karena Ziwei mengirim kakak laki-laki Su Fei. Mungkin sudah waktunya kita lembah Zidan kembali ke Sekte Ziwei. Petik 2. Pemilik lembah memandang Ye Yunfei. Wang Seng tidak punya jawaban untuk sementara waktu. Memang benar bahwa cara yang ditunjukkan Ye Yunfei sekarang dapat sepenuhnya menghancurkan seluruh lembah pil ungu. Bagaimanapun, saya tidak akan menerima itu, anak laki-laki ini, anak laki-laki, pergilah ke neraka. Petik 2. Wang Seng tiba-tiba menjadi gila, dan bergegas menuju Ye Yunfei. Mati. Petik 2. Ye Yunfei mengulurkan tangannya. Hancur, ribuan rantai api merah menyerang Wang Seng dari segala arah. 4 lautan api yang diubah oleh 4 api berbeda juga tenggelam ke arahnya. Saat berikutnya, Wang Seng menjerit, rantai api menembus tubuhnya, menjepitnya di sana, tidak bisa bergerak sama sekali. Kakak Su Fei, kasihanilah. Kami Zidan Vali bersedia tunduk kepada Anda. Melihat ini, pemilik lembah berteriak dengan cepat. Tidak, dia telah berlatih teknik alkimia seperti Yingsai di sekolah apoteker Yin Xiao, dan pikirannya telah hilang, jadi dia tidak dapat disimpan. Petik 2. Ye Yunfei menggelengkan kepalanya. Saat berikutnya, ribuan rantai api berputar pada saat yang sama, menghancurkan tubuh Wang Seng berkeping-keping. Sekelompok api suram muncul, tergantung di sana. Aku mati sangat parah. Lepaskan aku tidak ingin mati. Aura yang terpancar dari bola api ini sangat aneh, dan yang membuat kulit kepala orang mati rasa adalah wajah berdarah yang terus-menerus berkedip di atas api. Muncul dari dalam, ada semburan lolongan sedih. Ternyata leluhur benar-benar mempraktikkan teknik alkimia yin dan jahat dari sekolah apoteker Yin Xiao. Pada saat ini, semua alkemis di lembah Zidan memahami hal ini. Jadi, semua orang menyaksikan Ye Yunfei membunuh Wang Seng, tetapi mereka tidak berani menghentikannya. Karena, dunia alkimia di benua Hongmeng telah mencapai konsensus bahwa siapapun yang bertemu dengan alkemis dari sekolah apoteker Yin Xiao, dan alkemis yang telah mempraktikkan sekolah alkimia jahat ini, semua orang akan dihukum. Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan menunjuk, ratusan rantai api mengalir ke arahnya, dan dalam sekejap mata, mereka benar-benar memurnikan massa api yang menyedihkan itu dan menghilang tanpa jejak. Kakak Su Fei, jangan bunuh lagi. Lembah pil ungu kami bersedia tunduk padamu dan kembali ke Sekte Ziwei. Petik 2. Pemilik lembah memandang Ye Yunfei dan berkata, baiklah, lepaskan lautan jiwa. Ye Yunfei berpikir sejenak, dan akhirnya mengangguk setuju. Bersambung.